Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvani dengan NIM 2011020007 dari kelas SPIA, mata kuliah Bahasa Inggris Sumber. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Inggris Sumber. Saya membahas chapter 10. Indonesia's role in the Muslim world and international affairs. The visit of Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono to Cairo on the eve of Eid al-Fitr in November 2004 to offer condolences to the deceased Palestinian President Yasser Arafat seems to have certain symbolic meanings. At the first instance, it shows that Indonesia remains committed to supporting the struggle of the Palestinian people. Since the time of independence, 17 August 1945, Indonesia has declared to take side with the Palestinian people in their struggle to gain their rights and independence. Implicitly, the visit also indicates that Indonesia is still a good friend of the Muslim Middle East. This is particularly true since President Bambang Yudhoyono was accompanied in his visit by prominent Muslim leaders like Hidayat Nur Wahid, also Speaker of the MPR, Din Syamsuddin, Council of Indonesia Ulama MUI, Hashim Muzadi, National Leader of NU, and Amin Abdullah, Leader of Muhammadiyah. The three organizations are often considered as representative of Indonesian Islam. With this kind of delegation, the president sent a wrong message that the struggle of the Palestinians is the struggle of Islam. Despite the rise of Hamas and Intifada in the last decade, the Palestinian struggle is clearly not the same with the struggle of Islam. The fact is that the struggle is basically secular nationalism in nature without particular reference to Islam or any other religions. He should have included leaders of other religions, particularly of Catholicism and Protestantism among his delegates. This is particularly important since the Palestinian people also include a significant elemented Christians who also vote for the holy sites in Palestine that are occupied or controlled by Israel. Terjemahannya adalah peran Indonesia dalam dunia muslim dan internasional. Kunjungan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ke Kairo pada malam Idul Fitri November 2004 untuk menyampaikan belasungkawa kepada almarhum Presiden Yasser Arafat tampaknya memiliki makna simbolis tertentu. Pada contoh pertama ini, hal itu menunjukkan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menyatakan berpihak kepada rakyat Palestina dalam perjuangannya untuk memperoleh hak dan kemerdekaannya. Secara implisit, kunjungan tersebut juga menandakan bahwa Indonesia masih menjadi sahabat baik Muslim Timur Tengah. Hal ini terutama karena Presiden Bambang Yudhoyono dalam kunjungannya didampingi oleh para pemimpin Muslim terkemuka seperti Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR, Din Syamsuddin, Majelis Ulama Indonesia MUI, Hashim Muzadi, pemimpin nasional NU, dan Amin Abdullah, pemimpin Muhammadiyah. Ketiga organisasi tersebut sering dianggap sebagai perwakilan Islam Indonesia. Seperti ini, Presiden mengirimkan pesan yang salah bahwa perjuangan rakyat Palestina itu adalah perjuangan Islam, meski dengan delegasi Hamas dan Intifada dalam satu dekade terakhir. Tetapi perjuangan Palestina jelas tidak sama dengan perjuangan Islam. Faktanya adalah bahwa perjuangan pada dasarnya bersifat nasionalis sekuler tanpa referensi khususnya ke Islam atau agama lain. Dia seharusnya menyertakan para pemimpin agama lain, khususnya Katolik dan Protestan di antara delegasinya. Hal ini sangat penting
Karena rakyat Palestina juga termasuk elemen penting umat Kristiani yang juga memperjuangkan tempat suci mereka di Palestina yang diduduki atau dikuasai oleh Israel. Tulisan Azra pada tahun 2000 halaman 7. Kemudian analisis teksnya pada paragraf pertama, kalimat pertama. The visit of Indonesia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono to Cairo on the eve of Eid al-Fitr in November 2004 sebagai NV to offer condolences to the deceased Palestinian President Yasser Arafat seems to have certain symbolic meaning sebagai VV-nya. Kalimat ini termasuk menjadi kalimat simple sentence. Kalimat utamanya adalah kunjungan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ke Kairo memiliki makna simbolis. Kemudian at the first instance sebagai introductory use, it sebagai NV shows that Indonesia remains committed to supporting the struggle of the Palestinian people sebagai VV-nya. Kalimat ini masuk kepada simple sentence. Kalimat utamanya adalah Indonesia tetap mendukung perjuangan rakyat Indonesia. Kemudian, since the time of independence 17 August 1945 sebagai introductory use, Indonesia sebagai NV-nya has declared to take side with the Palestinian people in their struggle to gain their rights and independence sebagai VV-nya. Kalimat ini masuk kepada simple sentence. Dan kalimat utamanya adalah perjuangan Palestina tidak sama dengan perjuangan Islam. Kalimat utamanya atau main sentence-nya adalah Indonesia berpihak atas kepada rakyat Palestina yang berjuang untuk memperoleh hak dan kemerdekaannya. Topik kalimat pada paragraf ini adalah Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Paragraf kedua, implicitly sebagai introductory use, the visit also sebagai NV-nya indicates that Indonesia is still a good friend of the Muslim Middle East sebagai VV-nya. Kalimat ini masuk kepada simple sentence. Kalimat utamanya atau main sentence-nya adalah Indonesia masih menjadi sahabat baik Muslim Timur Tengah. This is particularly true since Presiden Bambang Yudhoyono sebagai NV-nya was accompanied in this visit by prominent Muslim leaders like Hidayat Nur Wahid, also Speaker of the MPR, Din Syamsuddin, Council of Indonesian Ulama MUI, Hashim Muzadi, National Leader of NU, and Amir Abdullah, Leader of Muhammadiyah sebagai the three organizations are often considered as representative of Indonesian Islam sebagai NV-nya. Kalimat ini masuk kepada compound sentence. Kalimat utamanya atau main sentence-nya adalah Presiden Bambang Yudhoyono mengunjungi Timur Tengah didampingi oleh para pemimpin Muslim yang terkemuka yang sering dianggap sebagai perwakilan Islam Indonesia. Topik utama dalam paragraf kedua ini adalah Indonesia masih menjadi sahabat baik Muslim di Timur Tengah. Pada kalimat di atas masuk kepada kalimat example clause. With this kind of delegation sebagai introductory use, the President sebagai NV sent a wrong message that the struggle of the Palestinian is the struggle of Islam sebagai VV-nya. Kalimat ini masuk kepada simple sentence. Kalimat utamanya atau main sentence-nya adalah Presiden mengirim pesan yang salah mengenai perjuangan Palestina. Despite the rise of Hamas and Intifada in the last decade, the Palestinian struggle is clearly not the same with the struggle of Islam. Kalimat ini masuk kepada kalimat compound sentence. Kalimat utamanya adalah faktanya perjuangan Palestina itu bukanlah sama dengan perjuangan Islam. The fact is that the struggle is basically secular nationalism in nature without particular reference to Islam or any other religions. Kalimat ini masuk kepada definition clause. Kalimat utamanya atau main sentence-nya adalah perjuangan Palestina itu bersifat nasionalis sekuler. He should, sebagai NV, have included readers of other religions, particularly of Catholicism and Protestantism among his delegates sebagai VV-nya. Kalimat ini masuk kepada simple sentence. Kalimat utamanya adalah seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyertakan pemimpin agama lain seperti Katolik dan Protestan. This is particularly important sebagai introductory use since the Palestinian people also sebagai NV include a significant element of Christians who also fought for their holy cities in Palestine that are a COVID
or controlled by Israel sebagai VV-nya. Kalimat ini masuk kepada simple sentence. Kalimat utamanya atau main sentence-nya adalah agama Katolik juga memperjuangkan tempat suci mereka di Palestina yang diduduki atau dikuasai oleh Israel. Topik utama pada paragraf ini adalah topik utama pada paragraf ini adalah perjuangan Palestina pada dasarnya bersifat nasionalis sekuler. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih memberikan perannya pada dunia muslim dan internasional dengan bukti dengan berkunjungnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Kairo yang menyampaikan belasungkawa terhadap almarhum Presiden Yasir Arafat. Indonesia tetap mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan hak-hak dan kemerdekaannya. Perjuangan yang mereka lakukan bukan semata-mata hanya perjuangan Islam saja, tetapi agama lain juga memberikan dukungannya, seperti agama Katolik dan Protestan. Mereka memperjuangkan tempat suci mereka di Palestina yang diduduki dan dikuasai oleh Israel. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.